Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'u al-Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi amma ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Manar yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat rahmat dan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat semangat kita menjadi orang yang terbaik. Begitu kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan detik ini insyaallah kita sampai Isya akan membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah kemarin sudah khatam juz 30 ya, khatam juz 30 ya gitu ya. Juz 1 sudah khatam. Kalau juz 1 biasanya sudah terbahas di beberapa pertemuan macam-macam. Kita bahas mulai dari juz 30, kita naik lagi ke juz 29 ya. Insyaallah akan kita bahas mulai hari ini, akan kita bahas juz 29. Di juz 29 yang diawali dengan surat apa? Nah, surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ya, surat yang ke-67. Kemarin ya sudah kita bahas surat An-Naba sampai surat An-Nas. Insyaallah di sini akan kita bahas adalah surat Al-Mulk. Ya. Allah sampaikan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ya, judulnya namanya surat Al-Mulk. Al-Mulk itu artinya kerajaan. Jadi Al-Mulk itu artinya adalah kerajaan. Kerajaannya siapa? Kerajaan siapa? Iya. Jadi di dalam surah Al-Mulk ini Allah sampaikan kepada kita semuanya yang diawali dengan kata-kata tabarak. Sebelum kita bahas tentang masalah ayat ini, ada beberapa hadis yang bisa kita bacakan dahulu ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Tabarak hiya al-mani'ah min adabil qabri.
Surah Tabarak hiya al-mani'ah min adzabil qabr. Artinya adalah surat Tabarak, yakni disebut namanya surat Tabarak karena tadi diawali dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, gitu ya. Surat Tabarak hiya al-mani'ah. Dia surat yang bisa menghalangi, bisa mencegah min adabil qabri, dari siksa kubur. Beberapa penjelasan tafsiran tentang hadis ini menunjukkan satu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Jadi siksa kubur itu adalah ada. Yang kedua, informasi dari Rasulullah SAW bahwa namanya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai ke akhir, dia adalah surat yang mampu mencegah dari azab kubur. Jadi orang yang dia itu, gitu ya, berarti memahami, membaca atau hafal. Rasulullah sampaikan di sini hanya surah Tabarak itu bisa mencegah dari azab kubur. Diperjelas di dalam hadis yang lain, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, inna surata fil Quran, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran, salasuna ayah, di dalam satu surat itu jumlah ayatnya ada 30. Salasuna ayah, ada satu surat di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya ada 30. Syafaat lirajulin, akan memberikan syafaat kepada seseorang, hatta ghufira lahu, sampai Allah mengampuni baginya, atau hatta ghafara lahu. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk, dia itu adalah surat yang diawali dengan tabarakalladzi biyadihil mulk. Berarti 30 ayat yang bisa memberikan syafaat itu kira-kira surah Al-Mulk yang dibakar kemudian diminum, atau dibaca, atau dihafalkan, atau diamalkan. Yang mana kira-kira? Oh, yang diamalkan. Nah, gitu ya. Hadis yang lain menjelaskan, karena ada orang yang ada surat mungkin difotokopi atau ditulis sendiri, setelah itu dibakar, setelah dibakar diminum, ada begitu ya. Nah, kenyataannya ada. Dalam riwayat lain yang menjelaskan bahwa man qara'a, barang siapa yang membaca. Nah, kalau tadi Rasulullah cuma memberikan penjelasan bahwa al-mulk itu bisa al-mani'ah min adzabil qabri, bisa mencegah kita semuanya tidak diadab di dalam kuburan. Hadis yang kedua tadi memberikan syafaat. Hadis yang ketiga ini menjelaskan barang siapa yang membaca. Membaca apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk. Kapan membacanya? Setahun sekali atau sebulan sekali? Hah? Dijelaskan di sini adalah kulla lailatin, setiap malam. Dalam hadis ini ya menjelaskan begitu ya. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, Al-Tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailah, setiap malamnya. Kenapa kok harus malam ya? Kok tidak siang gitu ya? Kenapa? Ya, kalau malam kerja, sibuk nyuci, sibuk setrika, sibuk masak, sibuk cari nafkah, sibuk ini dan itu. Makanya di sini oleh Rasulullah disampaikan yaitu malam, waktunya untuk
Ya, di saat-saat istirahat ternyata waktunya disempatkan tidak hanya untuk nonton bola, tidak hanya untuk nyantai, tidak hanya untuk disampaikan hanya untuk ngobrol sahabat, tetapi disempatkan waktu yang hanya sesaat itu untuk apa? Untuk membaca surat Al-Mulk. Saya kalau malam sibuk sekali sehingga nggak sempat untuk baca surat Al-Mulk. Makanya kata Rasulullah, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Dua nikmat yang biasanya manusia itu menyia-nyiakannya. Satu nikmat sehat, satu nikmat apa? As-sihha wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Biasanya kalau kita sehat terus kemudian uang kita banyak, satu keluarga semuanya sehat, uangnya banyak, biasanya dipakai untuk jalan-jalan atau pergi ke pengajian. Kemana? Oh, pengajian, alhamdulillah. Itu memang manusia, gitu ya. Makanya ketika kita semuanya masih dalam posisi matanya masih bagus untuk kita melihatnya, belum ngantuk, kita posisinya masih kuat, mau baca Al-Quran itu rasanya males, nah gitu ya. Makanya Rasulullah memberikan keterangan di sini, membacanya kapan? Kulla lailatin, setiap malam. Mana'ahullahu azza wa jalla biha min adzabil qabri. Sehingga dijelaskan, diperhatikan dalam hadis ini adalah bacaan yang kita baca dari surat Al-Mulk itu mampu mencegah dari azab kubur, dari azab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Di sinilah di masa Rasulullah itu surat ini namanya bukan surat Al-Mulk tapi surat Al-Mani'ah. Artinya apa? Pencegah, penghalang. Wa innaha fi kitabillah azza wa jalla. Dan sesungguhnya penghalang itu ada di kitab Allah. Jadi yang menghalangi kita tidak tersiksa di dalam kubur itu bukannya kita punya emas berapa? 74 kilo, nggak bisa. Jabatan tinggi, nggak bisa. Ternyata gampang, cuma membaca surat Al-Mulk. Kira-kira membaca surat Al-Mulk 30 ayat itu perlu waktu 1 jam atau setengah jam? Hah? 10 menit? Kelamaan 10 menit itu. Iya, 4 menit itu selesai. 4 menit selesai. Tapi kadang 4 menit kalau membaca surat Al-Mulk itu eman-eman gitu ya. Padahal kalau kita ini mainan WA, tahu WA ya? Mainan WA, nggak terasa 1 jam, betul ya? Tapi kalau baca surat Al-Mulk masih 10 ayat saja langsung ngantuk. Berarti Quran itu memang menenangkan jiwa, betul ya? Yang menenangkan itu uang atau ayat-ayat Al-Quran? Semoga saja Al-Quran ya, ayat-ayat Al-Quran. Sehingga di sini disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa innaha fi kitabillahi azza wa jalla. Sesungguhnya surat yang bisa menghalangi kita tidak mendapatkan azab, tidak disiksa di dalam kubur itu adalah surah man qara'a biha, satu surat barang siapa yang membacanya fi kulli lailatin faqad aksar wa ataba, maka lebih banyak dan lebih bagus. Rawahu An-Nasai wa hasanahu Al-Albani, diriwayatkan oleh An-Nasai dan dihasankan oleh Al-Albani. Perlu di sini sekali lagi bahwa surat Al-Mulk itu berarti mampu untuk memberikan gambaran pada kita semuanya ada apa. Nah gitu ya. Kertas yang berwarna merah dengan kertas berwarna abu-abu itu lebih khasiat yang mana? Kenapa? Oh, cerah ya. Makanya bagaimana ayat-ayat Al-Quran ini ternyata mampu memberikan kepada kita semuanya dampak. Ya, dampak apa? Dampak menjadikan kita semuanya nanti tidak disiksa di alam kubur. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita
kondisi seperti sekarang ini ya, ketika kita sakit ada yang menolong untuk mengarahkan ke dokter atau ke rumah sakit. Begitu kita lapar di rumah tidak ada makanan, bisa pergi ke begitu ada seseorang yang rumahnya terbakar, bisa telepon ke begitu di dalam kuburan, di alam barzah ada malaikat yang menyiksa kepada seseorang, bisa telepon sama pemadam kebakaran? Nggak bisa. Telepon kepada saudaranya? Nggak bisa. Berarti itulah ya yang bisa menolong kita. Kalau menurut Rasulullah SAW di sini adalah membaca surat Al-Mulk. Membacanya kapan? Setiap malam. Ada apa dengan surat Al-Mulk perlu dibaca? Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, suatu saat ada seseorang yang dia itu kerja sudah sekian tahun, mungkin sudah 20 tahun dia kerja. Karena dia inginnya dunia, ketika kerja itu harapannya aku kerja 2 tahun sudah punya mobil. Ternyata sudah 20 tahun tetap nggak punya mobil. Akhirnya dia konsultasi kepada seorang psikologi. Bapak, ini saya punya keinginan semenjak dulu saya kerja itu kepengen punya mobil, tapi sampai sekarang ini belum kesampaian. Akhirnya seorang ahli jiwa tersebut dia memberikan, setelah ada banyak keterangan tadi, akhirnya dia suruh menulis sebuah kertas ya, ada di kertas gitu ya. Di kertas itu disuruh menulis, di sini isinya apa kertas itu tulisannya? Ya, tulisannya cuma gini aja, tahun ini saya harus punya mobil. Tahun ini saya harus punya mobil. Kata ahli psikologi tadi, ini harus kamu baca setiap malam 10 kali. Setiap malam dibaca 10 kali. Kan cuma satu ayat, tahun ini harus punya mobil. 10 kali kan sebentar, tetapi membacanya harus keras. Berarti bacanya di jalan atau di depan rumah? Di kamar gitu ya. Bacanya harus kenceng dan berada di dalam kamar. Kamu baca 10 kali. Jangan dipraktekkan ya. Nanti dipraktekkan. Tahun ini saya harus punya mobil. Tahun ini saya harus punya mobil. Bacaan 10 kali tadi ternyata mampu mengubah hatinya, sehingga setiap pagi dia semangat bekerja, semangat untuk mencari uang, semangat untuk bekerja. Akhirnya tidak sampai 1 tahun dia sudah punya mobil. Pengaruh dari bacaan yang sungguh pasti akan berdampak kepada perilaku. Kenapa berdampak pada perilaku? Karena bacaannya tadi jelaskan, tahun ini saya harus punya mobil. Sedangkan ketika kita baca surat Al-Mulk itu tahu artinya? Sudah tahu nggih? Bacaan itu yang harus mampu untuk mempengaruhi dari kinerja perilaku kita, aktivitas kita. Ada apa saja, mari kita bersama-sama ya. Jadi begitulah, sungguh luar biasa surat Al-Mulk. Kalau di alam kubur saja kita ini tidak disiksa, insya Allah tahapan berikutnya lagi pasti sukses. Jadi di awal kali ketika di alam barzah sudah mendapatkan kenikmatan di alam barzah, insya Allah setelahnya nanti pasti akan sukses. Sebagaimana di surat Al-Mulk ini, berarti begitu kita membaca tergambarkan oleh kita. Tadi namanya suratnya surat apa tadi? Al-Mani'ah min adzabil qabri, pencegah dari azab kubur. Gambaran kita begitu membaca surat Al-Mulk, berarti inilah kehidupan perjalanan kita. Kita mulai dari alam ruh dulu, berikutnya lagi dilanjutkan di alam kandungan. Insya Allah sudah dari alam kandungan semuanya. Sudah. Dulu ngapain saja? Yes, itu masa yang lampau. Baru berikutnya lagi kita 9 bulan 10 hari di alam kandungan, pindah ke alam dunia. Ternyata apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan di alam kandungan itu sangat berpengaruh di alam dunia. Betul ya?
Apa yang kita lakukan di alam dunia itu berpengaruh di alam kubur. Makanya bacaan surat Al-Mulk itu kata Rasulullah SAW nanti bisa menjadikan kita tidak disiksa di alam kubur. Begitu di alam dunia yang kita sekarang ada di sini, nah itu sangat nanti berpengaruh terhadap bagaimana kita di alam kubur, di alam kehancuran, hari kiamat, hari kebangkitan, padang mahsyar, ada syafaat, ada hisab, penyerahan catatan amal, mizan, telaga, ada sirat, sehingga ada orang masuk surga, ada yang dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka. Itu semuanya tergantung selama di alam dunia. Di alam dunia yang hanya 50 tahun, hanya 70 tahun, hanya 80 tahun mampu mewarnai kehidupan yang begitu lama. Kata Allah, khalidina fiha abada. Lalu apa sih dampaknya kita baca surat Al-Mulk itu bisa berpengaruh di alam kubur? Dampaknya apa? Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, contoh, ini fotonya siapa? Foto jenengan semuanya, ya, foto kita semuanya, gitu ya. Ketika kita berada di alam ibu kita masing-masing, maaf, ya, telinga ini sudah bermanfaat atau belum? Belum. Matanya sudah bisa melihat? Belum. Hidungnya sudah bisa dipakai untuk bernapas? Belum. Lisannya, lidahnya sudah bisa berbicara? Belum. Bahkan kaki pun juga belum bisa dipakai jalan. Tangan pun juga belum bisa dipakai untuk berbuat sesuatu. Terus apa gunanya kaki? Apa gunanya mulut? Apa gunanya telinga? Berarti selama di alam kandungan itu tidak bermanfaat seakan-akan. Ternyata begitu kita semuanya lahir ke dunia, baru kita merasakan ternyata manfaat mata luar biasa, ternyata manfaat kaki luar biasa. Seandainya ketika kita di dalam perut ibu kita protes, misalkan saja kita bisa protes, apa gunanya kaki wong nggak bisa berjalan, gitu ya, misalkan saja. Apa gunanya mata wong kita nggak bisa bermanfaat? Apa gunanya tangan nggak bisa dibuat untuk kerja? Apa gunanya telinga nggak bisa dipakai untuk ya. Sama persis seperti ketika kita saat sekarang ini, kita sholat gunanya apa? Sholat dari dulu sekarang ya tetap begini-begini saja, betul ya? Ngaji gunanya apa kita ngaji ini? Yang hidup ya tetap begini saja. Kita membaca surat Al-Mulk fungsinya untuk apa kita? Baru nanti begitu di alam barzah dan alam setelahnya baru kita menyadari. Nah gitu ya, baru kita menyadari. Makanya banyak orang yang kafir yang mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia. Mau ngapain kamu ke dunia? Saya mau sholat, saya mau zakat, saya mau memakmurkan masjid, saya mau ngaji, saya mau berbuat kebaikan. Kata malaikat, paling ya bujui gitu aja ya. Oleh karena itu disinilah makanya wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Mari kita bersama-sama untuk melihat dulu yang pernah kita alami ketika berada di alam kandungan. Allah sudah memberi mata, memberi kaki, belum bermanfaat. Kapan manfaatnya? Setelah kita hidup di dunia. Demikian pula apa yang kita lakukan, termasuk salah satunya adalah membaca surat Al-Mulk. Cuma berapa menit tadi? Ya, cuma beberapa saja tetanya sudah selesai. Ketika awal kali kita membaca surat Al-Mulk yang diawali dengan kata-kata tabaraka. Tabaraka itu fi'il madhi. Dijelaskan di sini. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka artinya adalah apa artinya? Maha suci. Maha suci. Maha suci itu maksudnya apa? Apa artinya maha suci? Di dalam tafsir dijelaskan di sini tabarak. Lafaz tabarak itu adalah fi'il madhi. Tabaraka itu fi'il madhi la yansarif
fi'il madhi yang tidak bisa diuraikan lagi. Sajada, yasjudu, usjud. Orangnya namanya sajidun, tempatnya namanya masjidun. Nah itu namanya bisa diuraikan. Sedangkan tabaraka tidak bisa diuraikan seperti itu. Dia hanya fi'il madhi saja tetapi nggak bisa diuraikan. Wa huwa ma'khudun minal birkatun, minal birkati atau min barokah. Kata-kata tabaraka diambil dari kata-kata barokah atau birkah. Barokah itu maknanya apa? Bimakna al-kasratu min kulli khairin. Makna daripada barokah atau berkah itu adalah kebanyakan yang begitu banyak, atau kebanyakan dari semuanya kebaikan. Kebaikan yang begitu banyak, sudah baik banyak lagi. Nah, wa asluha annama wa ziyadah, tetapi maknanya aslinya sebenarnya adalah tumbuh tambah. Ai maksudnya di sini adalah kasura khairuhu wa ihsanuhu. Allah itu tabaraka artinya kebaikan Allah yang begitu banyak dan kebagusan Allah yang begitu banyak. Kebaikan yang apa? Maksudnya adalah seluruh apa yang Allah tetapkan untuk kita itu semuanya kebaikannya sangat banyak. Jadi ketika Allah menciptakan langit, di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, ada berbagai macam yang menghiasi di langit. Terus kemudian di bumi ini ada air, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu adalah menunjukkan apa? Kebaikan Allah yang begitu banyak. Kebaikan Allah yang begitu banyak. Tapi cara pandang kita kadang-kadang yang kurang tepat. Yang kita pandang kadang-kadang seperti bahasa Jawa itu ya, gajah di pelupuk mata apa? Tidak tampak, kuman di seberang lautan nampak. Selama ini kaki itu nggak pernah bermasalah. Begitu sudah usia lansia, kakinya, maksudnya dengkulnya mulai cenut-cenut, padahal mata masih bisa pakai melihat, telinga masih bisa dipakai untuk mendengar, lesannya ya seiso ngomong, makan semuanya masih bisa, perutnya ya tidak bermasalah, cuma dengkulnya cenut-cenut itu Masya Allah, sambatnya nggak karu-karuan, ada begitu. Terus ya itu tadi maksudnya, gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan nampak. Selama ini Allah sudah kasih sayang yang betul-betul luar biasa banyaknya, nggak nampak bagi dirinya. Kalau itu kebaikan Allah nggak nampak. Begitu Allah menguji dengan kaki dengkulnya, tadi lututnya yang sakit cenut-cenut, Masya Allah, kebaikan semuanya menjadi hilang seakan-akan. Nah ini ya. Jadi inilah semua yang menjadi ketetapan Allah, semuanya perbuatan Allah itu baik untuk kita semuanya. Padahal dalam hidup ini kita semuanya, apakah tentang pasangan kita, ataukah mungkin ekonomi kita, anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita, kondisi negara kita, kondisi dunia ini semuanya tidak lepas dari idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Istrinya Fir'aun itu namanya siapa? Siapa? Aisyah atau Asiyah? Asiyah. Siti Asiyah itu disebut oleh Rasulullah menjadi wanita yang terhebat di dunia di antara 4 wanita yang lain ya. Siapa saja wanita yang hebat itu? Khadijah, siapa lagi? Maryam, Siti Fatimah, dan Asiyah. Jadi termasuk wanita-wanita calon penghuni surga. Nah gitu ya. Duh, padahal yang namanya Asiyah ini suaminya siapa? Suaminya dolim, gak sholat, gak tahu ngaji, betul ya? Suka membunuh orang, dia kelakuannya jahat. Ternyata
istrinya justru masuk surga. Jadi kita kadang-kadang melihatnya ujian-ujian itu bukan dilihat dari kacamata agar kita semuanya menjadi orang yang sebenarnya masuk surga, tidak. Ya, sesuatu yang menurut kita itu tidak menyenangkan, tetapi sebenarnya itu hal yang terbaik buat kita, manakala kita paham tentang masalah proses kehidupan. Kembali lagi contoh, hidupmu enak ya, nah, hidup kamu enak ya. Kalau kita mengatakan hidup kamu enak itu biasanya kaya atau miskin? Oh kaya. Badannya sehat atau sakit? Ya. Padahal dia nggak sholat, dia tidak berzakat, dia tidak berpuasa, tapi kita mengatakan uripmu enak ya. Nah gitu ya. Di balik itu dia tidak melakukan suatu ibadah sama sekali. Ternyata begitu kita diuji oleh Allah, maaf, misalnya kita harus kerja keras mulai pagi sampai sore, kita banting tulang, kita memeras keringat, terus akhirnya kita harus hidup seperti ini saja. Sebenarnya itu ujian Allah agar kita banyak bersyukur. Alhamdulillah masih bisa bekerja, alhamdulillah kita dapat uang, alhamdulillah kita masih bisa ngaji, alhamdulillah kita bisa sholat, alhamdulillah kita menjadi orang yang beriman. Cuma cara pandang kita saja yang berbeda. Oleh karena itu kalau rumahnya di mana ini? Sepanjang, kerjanya di Pasuruan, naik sepeda motor berapa lama kira-kira Pak? 2 jam ya. Pasuruan jalannya kan berliku-liku, naik sepeda motor. Kamu kerja di mana? Di Pasuruan. Nah, gitu ya. Naik apa? Naik sepeda motor. Sepeda motornya apa? RC. Wah, sepeda motornya RC, bukan NMAX, RC. Nah, begitu ya. RC, iya, begitu ya. Terus kamu selama ini per bulan digaji berapa di perusahaan itu? Nah, begitu ya. Ini belum, saya kan masih belum ada 1 bulan, belum ada satu bulan. Akhirnya ternyata begitu setelah selesai 1 bulan, ternyata sama bosnya digaji 1.200.000 rupiah. 1.200.000 rupiah. Kira-kira bulan depan berikutnya lagi kerja lagi nggak? Loh, leren. Kenapa leren? Nggak nututi. Ditanya lagi, loh katanya kamu leren nggak kerja di Pasuruan? Iya, ini kerja di perusahaan yang lainnya. Nah gitu ya. Terus ditanya lagi, berapa gajinya kok kamu masih kerja di Pasuruan? Ini di perusahaan yang berbeda, ini gajinya saya per bulannya 12 juta. Kalau yang tadi cuma 1.200.000, ini 12 juta. Loh iya 12 juta. Kamu sekarang masih kerja? Masih. Wah semangat ya. Ya. Bulan depan kira-kira kerja lagi? Nah, yang 1.200.000 atau 12 juta? Iya. Jadi kita soro atau tidak soro itu cara pandang apa? Hasil. Kalau kita menganggap apa yang kita lakukan selama di dunia ini nanti bukan hanya dunia saja, tetapi harapan kita di akhirat, itu kita tidak akan namanya sorot. Lihat saya sebagai seorang ibu, biasanya yang biasanya sambat itu bapak atau ibu? Oh ibu. Lihat saya sebagai seorang ibu, pagi sudah bangun, terus kemudian harus masak, harus begini, harus ke pasar, harus begini, harus nyuci, harus bersih-bersih sampai gini. Telon, bapakmu enak kok. Wah, ya. Seseorang yang membaca surat Al-Mulk insya Allah tidak akan seperti itu. Kenapa? Jerih payah yang kita lakukan sesusah apapun itu, walaupun mungkin di dunianya belum diberi hadiah oleh seseorang, oleh pasangan, Allah nanti yang akan memberikan hadiahnya. Orang-orang yang seperti inilah tadi yang kita bacakan, bahwa itulah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang Allah tetapkan untuk kita semuanya pada dasarnya bagus. Itulah Allah yang disebut dengan namanya tadi apa? Tabarok. Allah itu maha suci. Semua apa yang ditetapkan oleh Allah itu adalah bagus. Di dalam tafsir yang lain dijelaskan di sini adalah takasara khairullah.
Artinya bahwa kebaikan Allah begitu banyak, wa birruhu begitu banyak kebaikannya, ala jami'i khalqihi, ala jami'i khalqihi. Makanya dari pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni abdi bi, saya ini tergantung dari prasangka hambaku. Hambaku menyangka saya ini menjadi Tuhan yang baik atau tidak baik, ya tergantung dari prasangka hambaku. Padahal di sini dalam surat Al-Mulk Allah jelaskan bahwa kebaikan Allah yang begitu banyak. Sehingga dalam yang hadis yang lain dijelaskan makna tabaraka zu barakah. Artinya Allah itu mempunyai keberkahan, kebaikan yang begitu banyak. Wa yuqalu, ada yang berikan keterangan tabaraka artinya itu adalah ta'ala, maha tinggi. Kalau pejabat tinggi itu biasanya banyak menekan atau banyak memberikan sumbangan, atau malah justru menarik sumbangan. Menarik sumbangan. Kalau Allah enggak, Allah itu maha tinggi semuanya. Apa yang kamu minta tak kasih. Ya, gitu ya. Kamu minta apa sih? Tak kasih. Sebelum kita meminta pun ternyata Allah sudah menyiapkan. Jadi kita semuanya belum lahir di dunia ini, Allah sudah menyiapkan namanya padi, namanya buah-buahan, nah, begitu ya. Makanya Allah sampaikan kepada kita semuanya, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Artinya Allah itu yang menguasai dua timur dan dua barat. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Ada yang berikan tafsiran, kenapa timur itu dua, kenapa barat itu dua? Dua timur artinya bahwa matahari itu kadang-kadang di sebelah mana? Selatan, kadang di sebelah utara. Sekarang matahari di sebelah utara atau selatan? Utara atau selatan? Utara, karena musim kemarau. Kenapa kadang matahari di selatan, kadang di utara? Kenapa? Ini karena kasih sayang Allah. Ketika matahari di utara itu tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang berbeda dengan di matahari di sebelah selatan. Sekarang buah-buahan apa saja? Kan beda dengan di buah yang nanti di musim-musim waktunya penghujan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah menyampaikan Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibun. Allah sudah mengatur bahwa matahari itu terbit yang satu agak utara, satu agak selatan, biar di sini nanti ada buah-buahan yang berbeda, situasi yang berbeda, siklus yang berbeda, tekanan udara yang berbeda, sehingga ada panas, ada dingin, macam-macam. Untuk apa? Keindahan dunia, kesenangan manusia. Akhirnya senang hidup di dunia, melupakan akhirat. Tidak begitu ya? Ketika Allah sampaikan seperti itu, biar nanti tetap ingat kepada Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini mana yang pertama tadi ya? Ta'ala. Allah itu maha tinggi. Ketinggian Allah berarti menunjukkan tentang kebaikan Allah yang luar biasa. Wa ta'azzama, Allah itu maha agung. Keagungan Allah yang diberikan kepada kita semuanya, Masya Allah ya. Allah menciptakan manusia yang asalnya dari sperma, terus kemudian berubah menjadi segumpal darah, segumpal daging, tiba-tiba menjadi kita. Dan itu semuanya tiba-tiba gratis tanpa kita harus bayar kepada Allah. Wa taqaddasa, Allah itu maha suci. Tidak pernah ada ketetapan Allah, perbuatan Allah itu yang salah dan yang zalim, nggak ada ya. Kata Rasulullah SAW, inni haramtu ad-dzulma, saya mengharamkan pada diri saya sendiri untuk melakukan perbuatan zalim. Allah itu menyatakan itu. Jadi ketika kita semuanya diuji dengan kesusahan, itu bukannya Allah itu telah memberikan ketetapan kepada kita semuanya yang tidak enak, tidak. Makanya pernah ada yang sempat berbicara ketika Allah sudah menetapkan kepada seseorang, ya memang kita ini sudah ditetapkan, ya begini kondisi kita. Tidak, semua apa yang ditetapkan oleh Allah itu adalah baik untuk kita.
ya, baik untuk kita. Wa taqaddasa, artinya Allah itu maha suci. Wartafa'a, artinya Allah itu maha tinggi, ya. Wa tabarra'a ya. Wa tabarra'a lil waladi wasyirk, dan Allah itu terbebaskan diri dari anak dan persekutuan. Jadi Allah berbuat kebaikan jangan disamakan dengan yang lain. Jadi seperti ketika kita semuanya bisa makan, kita semuanya bisa minum, kata Allah, alladzi at'amahum min ju'. Allah lah yang berikan makan kepada kita semuanya, bukan karena kita punya uang, ya, tetapi Allah yang berikan makan kepada kita semuanya. Itulah makna daripada tabarok, ya. Jadi ketika kita masih membaca kata-kata tabaraka, tergambar pada diri kita Allah yang betul-betul maha baik, yang luar biasa. Ketika kita mengkampanyekan Allah itu maha baik, pasti Allah akan memberikan apresiasi kepada kita. Makanya tadi termasuk salah satunya Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang baca surat Al-Mulk akan dibebaskan diri dari tercegah diri dari, kenapa? Karena kita melakukan, menyatakan, berkeyakinan bahwa Allah itu maha suci, Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah berbuat zalim. Lafadznya apa tadi? Tabarak, tabaraka. Bagaimana kelanjutannya insyaallah akan kita bahas dalam kesempatan yang lain. Semoga aja dengan kehadiran kita ini Allah berikan kita umur panjang yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita, anak-anak yang solih dan solihah. Semoga Allah juga berikan pada kita semuanya sehat, semuanya sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi kita semuanya, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.